Walaupun sedikit ambil alasanku milih mergo kowe nyepeleke kerep kodon bertahan soyo abon kowe tau peduli sedangkan dhek mati sampai jumpa goodbye sayang aku lagi besok atus tupo kasih bismillah resepsimu biasa dicakup. Tidak boleh ya. Nanti mas saya lebih benar. Tapi kalau terkena air hujan itu boleh. Pantangannya memang dia tidak boleh bersiul di sembarang tempat dan dia tidak boleh kena air mandi. Lalu untuk apa dia melakukan hal tersebut? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Iya, Pak. Sakit sekali untuk mengunyah, Mas. Apa? Saya mengunyah garam yang diberikan oleh guru saya, Mas Angga. Iya. Aduh, memang garam tidak begitu asin, tapi kayak kerikil-kerikil gitu, Mas Angga. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, saya mendengar seperti ada orang yang bersolawat. Dengar, Mas Angga? Iya. Tuh. Sebelah sana itu, Bapak nih. Tuh. Tahu, Bapak nih. Ada. Di kamera dengar nggak, Mas? Iya, dengar, Bapak nih. Astagfirullahaladzim, teman-teman. Maaf karena tadi saya habis mengunyah garam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam hari ini teman-teman saya mendatangi tempat ini karena ini saya bawa koin juga, Mas Angga. Ya. Ya biasalah untuk syarat dan segala macamnya. Nah, jadi ini musimnya itu mungkin udah masuk musim hujan ya teman-teman ya. Dari kemarin hujan terus dan alhamdulillah ini lumayan bisa untuk penelusuran ya Mas ya, walaupun ya masih rintik-rintik teman-teman. Nah, jadi malam hari ini saya akan membantu seseorang yang dia itu pernah melakukan astagfirullahaladzim, Mas Angga. Iya, Pak. Kok suaranya malah makin dekat ya, Mas? Iya. Astagfirullahaladzim. Biasanya teman-teman, kalau misalnya ada suara orang menangis, suaranya itu dekat, berarti sosoknya jauh. Dan sebaliknya ya Mas ya. Iya. Tapi ini kelihatan suaranya dekat. Berarti jauh. Iya, berarti jauh teman-teman. Baik, kita lanjutkan lagi. Ada seseorang yang laki-laki yang ingin minta bantuan saya, Mas Angga. Ya. Semakin deras nih teman-teman. Datang lagi hujannya. Iya, Pak. Nah, jadi orang itu dia melakukan kayak mungkin bisa dibilang pesugihan gitu ya teman-teman ya. Dan syaratnya itu dia tidak boleh mandi teman-teman. Nah, boleh kena air hujan, tapi dia tidak boleh mandi. Nah, di situ dia berkata udah 4 tahun tidak mandi teman-teman. Seperti itu.
tapi boleh kena air hujan. Dan dia itu dimanapun tempat, intinya maksudnya harus pilih-pilih tempat gitu teman-teman. Dia tidak boleh bersiul. Sebab kalau misalnya dia ada burung nih, ngeliat burung, dia nggak sengaja bersiul atau sejauhnya itu singsot ya mas ya. Ya. Sosok yang dia puja akan keluar gitu teman-teman, karena untuk memanggil sosok itu dia itu dengan cara bersiul mas. Makanya dimanapun tempat dia tidak boleh bersiul. Nah kalau kita bersiul di tempat makan atau di alfa gitu ya teman-teman, kita bersiul tiba-tiba sosoknya keluar, bagaimana dong? Iya. Nah makanya dia itu memiliki pantangan tidak boleh bersiul teman-teman sembarangan. Ya kalau di rumah sih, di rumah kan ya udah di rumahnya dia sendiri ya mas ya. Nah itu katanya teman-teman. Jadi yang bisa saya bantu di sini yaitu, waduh deras banget nih mas Angga. Ini Saya depannya kayak apa nih? hujan begini nggak fokus saya mas, karena saya udah keburu basah. Nah tapi nggak apa-apa teman-teman, ini demi saya membantu si laki-laki ini ya. Dia tuh kayak minta bantuan saya untuk bisa lepas dari semua yang dia lakukan teman-teman. Sebab kalau mau lepas itu sulit sekali mas Angga. Ya. Seperti banyak sekali bisikan dari kuping sini, sini lagi, masuk lagi ke sini, keluar sini, banyak sekali bisikan untuk jangan meninggalkan jalur musyrik tersebut mas Angga. Jadi di sini saya tidak akan memanggil siapa yang dia puja atau siapa yang menyuruhnya atau siapa dukun tersebut, tidak akan teman-teman. Karena di sini justru saya minta bantuan kepada sosok berjubah putih yang pernah ada di mimpi laki-laki tersebut mas Angga, bahwa yang bisa menolong kamu satu-satunya yaitu Allah lewat perantara sosok berjubah tersebut. Makanya saya akan menemui sosok berjubah tersebut. Mana tahu benar dia bisa membantu kita semua di sini. Allah yang membantu lewat perantara sosok berjubah tersebut. Sosok berjubah tersebut lewat saya lagi gitu teman-teman. Nah, baik sebelum ini hujannya semakin deras Mas Angga, Ya. mari kita melangkah ke depan. Kenapa saya mengambil tempat ini teman-teman? Karena dia itu awal-awalnya dulu bersemedi di sini, menganut ilmu yang tidak sepantasnya dia dapatkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil lihat ke bawah Mas Angga, kalau tempatnya ini lembab, takut banyak hewan melata. Maju Mas sini Mas. Itu apa Mas Angga? Depan. Kok mata saya itu burem Mas? Mana? Apa itu seperti ada yang berdiri Mas Angga? Coba di situ. Oh iya, pohon pisang apa nih? Yang bener Mas. Iya. Benar itu pohon pisang. Iya apa nih? Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak pakai lama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kursi Mas Angga. Iya apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai sosok berjubah putih yang masuk ke dalam mimpi Mas Aan, tolong, jika memang benar yang bisa membantu hanya panjenengan, tolong keluar di hadapan saya. Bantu kami di sini.
Wahai sosok berjubah putih, di manakah keberadaanmu? Apakah saya pantas berhadapan dengan panjenengan di tempat ini? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mas Angga, saya seperti melihat bintang jatuh Mas, di depan Mas. Mana apa nih? Itu di depan. Saya lihat bintang jatuh Mas. Allahu Akbar. Tadi di depan Mas Angga. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Apa itu pertanda bahwa ada yang mau keluar Mas Angga? Seperti yang tadi saya bilang, sosok berjubah putih yang saya cari itu akan keluar teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai sosok berjubah putih, di manakah keberadaanmu? Tolong keluar dan bantu kami di sini atas izin Allah. Semoga malam ini dipermudah semuanya, karena saya akan membantu seseorang yang mengambil jalan salah selama bertahun-tahun lamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Ali roh, ya Ali kubur, ya Ali jasad, siapapun panjenengan yang masuk ke dalam mimpinya Mas Aan, tolong keluar malam hari ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim Mas Angga. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Seperti ini ternyata Mas wujudnya. Iya, Pak De. Yang masuk ke dalam mimpi laki-laki tersebut mungkin Mas Angga. Astagfirullahaladzim. Ini semakin deras hujannya Mas Angga. Iya, Pak De. Siapa panjenengan sebenarnya? Katanya cuman panjenengan yang bisa membantu laki-laki tersebut yang bernama Aan alias Anto. Ya, saya diutus untuk bisa membantu manusia yang salah jalan Mas Angga. Apa yang dilakukan sebenarnya oleh pria tersebut? Pria tersebut menjelaskannya secara bertele-tele ya kan Mas? Iya. Jadi benar, dia melakukan seperti ngaji sugi dan syaratnya itu tidak mandi selama 4 tahun, benar. Tapi kalau terkena air hujan itu boleh. Pantangannya memang dia tidak boleh bersiul di sembarang tempat dan dia tidak boleh kena air mandi. Lalu untuk apa dia melakukan hal tersebut? Astagfirullahaladzim. Jadi astagfirullahaladzim. Sebenarnya dia itu bukan melakukan seperti pesugihan penglaris gitu Mas Angga. Jadi dia ini melakukan sebuah ritual gitulah ya Mas. Untuk menghancurkan usaha orang lain Mas Angga. Jadi syaratnya memang dia itu tidak boleh mandi dan bersiul di sembarang tempat teman-teman, karena dia melakukannya kan sama 4 tahun. Ya berarti usaha yang diincar sama pria tersebut itu hancurnya ya selama 4 tahun itu Mas Angga. Kenapa sebabnya dia menghancurkan usaha orang lain? Sebab ada wanita yang dicintai, tapi wanita itu menikah dengan pengusaha tersebut. Astagfirullahaladzim. Jadi sudah berbagai macam cara yang Aan itu lakukan. Seperti mencuri dalemannya, memelet dia dengan cara mengambil rambutnya yang bekas disisir itu. Astagfirullahaladzim. Jadi makanya sudah banyak sekali ajaran sesat yang dia lakukan teman-teman, sehingga untuk kali ini dia ingin stop gitu ya, menyetop semuanya itu susah teman-teman. Coba bantu saya untuk bisa mengeluarkan dia dari jalan tersebut.
ambillah satu helai rambutku, taruhlah di gelas air minum, bacakan Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Baik, saya akan mengambilnya. Apakah saya tarik kalau lebih dari 1 helai nggak apa-apa? Ini masa nggak kelihatan? Iya, Pak De. Lalu, apa lagi? Astagfirullahaladzim. Cari mustika yang ada di goa. Astagfirullahaladzim. Mas Angga, Iya, Pak De. ini agak ribet Mas Angga. Karena mungkin dia dulu melakukan perjanjian gitu Mas Angga. Sepakat dengan mungkin sosok yang disembah atau bagaimana. Sehingga ini sulit sekali Mas untuk mengeluarkan dia dari jalan ini Mas Angga. Ini sosok berjubah mengatakan bahwa harus mengambil mustika putih yang berada di goa di balik bukit yang tadi kita lewatin itu Mas. Oh iya. Nah di situ ada gua teman-teman. Nah harus mengambil mustika putih yang berada di kedalaman berapa? Sekitar 500 meter Mas Angga. Berarti dalam banget kan gua tersebut. Iya. Selain itu, hanya ada satu cara selain mengambil mustika itu teman-teman. Apa caranya? Harus puasa 40 hari 40 malam. Harus puasa 40 hari 40 malam seperti tirakat gitu teman-teman. Lalu astagfirullahaladzim. Kenapa ini? Berarti sosok yang disembah itu murka sehingga membuat kekacauan. Anginnya gede Mas Angga. Iya, Pak De. Ini salah satu cara untuk mengusir dia Mas. Astagfirullahaladzim. 40 hari 40 malam puasa. Lalu cari mata air di balik bukit tersebut. Ada sebuah perkampungan dan di situ ada mata air yang tidak pernah apa ya Mas Angga, tidak pernah sat. Itu bahasa Indonesia apa Mas? Tidak pernah habis teman-teman. Itu digunakan untuk minum, untuk mandi setelah tirakat puasa 40 hari 40 malam. Baik, saya akan sampaikan kepada yang bersangkutan. Iya, panjenengan boleh pergi. Karena astagfirullahaladzim Mas Angga. Kenapa, Pak De? Apa? Oh baik, baik, ya. Terima kasih. Ya. Baik, baik. Siap. Terima kasih untuk semuanya. Semoga berhasil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim Mas Angga. Astagfirullahaladzim Mas Angga. Kita harus memberitahu Mas Aan untuk pergi ke balik bukit tersebut, mencari mata air yang tidak pernah surut airnya Mas Angga. Iya. Astagfirullahaladzim. Mata air tersebut tidak pernah dijamak oleh siapapun Mas Angga, kecuali oleh para sunan yang dulunya dibuat untuk berwudu gitu Mas Angga, untuk minum, untuk penyembuhan segala penyakit itu bisa juga Mas. Selain para sunan itu, setelah itu tidak ada manusia yang bisa menjamaknya Mas Angga. Ini tantangan Mas, karena dia sudah terlanjur bersekutu dengan makhluk tersebut Mas Angga. Jadi ini susah Mas. Itunya apa? Putusnya Mas Angga. Baik teman-teman, saya akan sampaikan semua ini kepada Mas Aan. Mudah-mudahan berhasil dan semoga cepat keluar dari semuanya ya Mas ya, dari jalan sesat yang sudah dia jalani selama 4 tahun. Teman-teman, ini hujannya semakin deras, mungkin saya akan neduh dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman, saya akan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bercerita kepada saya apa yang sebenarnya terjadi? Dan saya pun tadi
mendengarkan cerita kamu ini simpang siur. Dari pihak bapak kamu bilang kayak gini, dari kakak kamu seperti ini. Sebenarnya apa yang terjadi yang membuat pernikahan itu hanya 3 jam setelah ijab kabul? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Malam hari ini saya berada di sebuah desa. Monggo mas, tuh ke sana. Itu cuma ini nggak padat penduduk ya mas enggak? Iya. Astagfirullahaladzim. Ini juga baik teman-teman, jadi malam hari ini saya mau mengungkap sesuatu teman-teman. Jadi ini saya tadi habis berkunjung ke rumah duka teman-teman. Jadi ini udah malam keempat. Nah malam keempat ya teman-teman. Jadi ceritanya ini gempar di dunia maya teman-teman. Karena nggak masuk di akal. Bagi seseorang yang mungkin tidak tahu menahu tentang mitos tersebut teman-teman. Jadi ini kan udah malam keempat. Nah tadi sih kita datanginya habis maghrib ya teman-teman ya ke rumah duka. Tapi kan karena kita bicara panjang lebar, terus hitung-hitung silaturahmi, terus ketambah hujan deras juga nih sampai beberapa ada yang tergenang air lumayan ya semata kaki lah ya mas. Ya. Jadi kita lumayan lama di rumah tersebut teman-teman. Nah di sini saya memberanikan diri karena apa teman-teman? Sebenarnya di sini kami hanya ingin silaturahmi saja teman-teman. Ingin tahu bagaimana ceritanya. Dan kami pun di sini niatnya sehabis ke rumah duka kita itu mau penelusuran di hutan jati yang di Curug Kembar itu mas. Ya. Nah tapi teman-teman karena ini perjalanan pulang arah kita kan mobil nggak bisa masuk ya. Soalnya itu kan jembatannya kecil tuh teman-teman, di depan ada jembatannya kecil. Jadi itu takut ada terusnya juga pelang gitu truk dilarang masuk. Ya sebenarnya kita bukan truk ya, tapi ya udahlah sempit juga jadi kita nggak masuk, jalan aja. Kalau itu di luar. Nah itu jalan raya teman-teman. Nah jadi kita ini kan mau pulang, rumahnya kan di ujung sana dekat musola. Nah kita kan jalan kaki nih. Nah tapi kok berat banget nih langkah saya teman-teman. Langkah saya sebelah kanan ini berat banget. Ada apa? Apakah sosok perempuan yang setelah menikah itu mengikuti kita? Katanya teman-teman, kalau belum 7 hari itu si ruh korin dari mayat tersebut, dari jenazah tersebut itu belum keluar dari halaman. Masih ada di lingkup sekitar rumah. Nah kok berat banget langkah kaki saya. Nah saya suruh nih mas kamerain aja nih kita kesini cek sekitar kenapa sih berat banget nih langkah kaki saya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Masa nggak dengar? Ya. Stop. Jadi teman-teman singkatnya saja ini ada yang namanya pernikahan 3 jam teman-teman. Jadi setelah menikah 3 jam, setelah ijab kabul 3 jam si pengantin wanitanya ini meninggal mas Angga. Seperti itu. Nah pihak dari keluarga ini simpang siur lah beritanya teman-teman. Ada yang A, ada yang B, ada yang C. Nah langkah saya ini amat sangat berat teman-teman. Jadi saya yakin bahwa ruh dari perempuan yang menikah 3 jam ini dia membuntuti saya masanya. Bahkan dia sudah tidak ada di belakang saya lagi. Dia sudah di depan saya mas Angga. Nanti kita tanyakan saja yang sebenarnya teman-teman. Karena saya tanya pihak keluarga ini jawabannya bukannya ngabur ya, tapi yang A seperti ini, yang B seperti ini yang benar yang mana? Kalau kita tanyakan langsung kepada yang bersangkutan, insya Allah itu pasti benar ya mas Angga. Ya. Tapi yang jelas singkatnya saja,
Pernikahan itu hanya terjadi 3 jam teman-teman. Mari Mas Angga. Tapi lumayan padat juga penduduknya Mas. Tuh kan. Saya berjalan udah nggak berat langkah kaki saya Mas Angga. Saya yakin dia sudah ada di depan saya ini. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Dengar ada suara panggil-panggil Mas Angga. Pelan aja dong. Pelan. Astagfirullahaladzim. 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 Kenapa kamu panggil-panggil saya? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Gila Mas Angga. Bau banget anak kuburan Mas. Iya Bapak ini. Astagfirullahaladzim. Siapa kamu? Apa ini maksudnya? Maksudnya apa ini? Coba wujudkan saja siapa dirimu. Manakala ada yang mau kamu sampaikan, kenapa kamu membunuh saya? Seakan-akan saya tidak boleh meninggalkan desa ini. Ini seakan-akan dia menghadang kita, Mas Angga. Betul Bapak ini. Ini udah mulai banyak motor lewat, teman-teman, karena hujannya udah reda. Dari tadi deres sepi, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Coba. Kalau tidak ada yang mau disampaikan, biarkan saya pergi meninggalkan tempat ini. Ini seakan-akan kamu menghadang saya. Tadi saya pergi meninggalkan tempat kamu, rumah kamu. Langkah saya terasa berat. Saya tahu itu kamu. Sekarang ini saya sudah maju ke depan. Seakan-akan kamu menghadang saya supaya saya tidak keluar dari tempat ini. Coba apa yang mau kamu sampaikan? Manakala saya bisa bantu. Sebab waktu saya tidak panjang di sini. Karena niatnya kami di sini hanya silaturahmi. Turut prihatin dengan apa yang terjadi di kampung ini yang gempar. Warga gempar, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Semakin kuat teman-teman energinya. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu menghadang saya? Coba keluar. Kalau tidak saya paksa nih pergi dari tempat ini. Supaya kabus. Tidak ada yang membantu kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Mas Angga. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Jadi kamu yang menghadang saya dan membuat langkah kaki saya terasa berat setelah meninggalkan rumah kamu. Kenapa kamu melakukan ini? Seperti
Ada yang mau kamu sampaikan? Untuk apa? Saya tidak boleh pergi. Untuk apa? Astagfirullahaladzim. Kamu boleh bercerita kepada saya. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan saya pun tadi mendengarkan cerita kamu ini simpang siur. Dari pihak bapak kamu bilang kayak gini. Dari kakak kamu seperti ini. Sebenarnya apa yang terjadi? Yang membuat pernikahan itu hanya 3 jam setelah ijab kabul. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu memiliki toh. Astagfirullahaladzim. Kalau ini sih saya pernah mas penelusuran bertemu kasus yang seperti ini dulu teman-teman. Bu, kalau kalian pengikut lama, kalian penonton setia, scroll saja ke bawah, saya pernah nih teman-teman mengatasi kasus seperti ini. Jadi kamu memiliki toh di bagian payudara. Sudah azan mas Angga? Jadi toh itu kecil berwarna merah. Itu ada sejak kamu lahir. Jadi kamu hidup hanya bersama dengan ayah. Dan kamu ditinggalkan ibu sejak umur 8 tahun. Dan ayah kamu tidak tahu bahwa kamu memiliki toh. Karena selama ibu kamu masih hidup, kamu lahir sampai ibu kamu meninggal, ayah kamu merantau. Terus ibu kamu meninggal, ayah kamu pulang. Jadi tidak mengetahui bahwa kamu memiliki toh. Dan ibu kamu pun tidak bercerita. Jadi kamu mau bercerita pun kamu nggak mau. Karena kamu sudah dibilangin sama ibu kamu bahwa, Dok, jika kamu suatu saat menikah nanti, pernikahan itu akan gagal. Entah kamu yang meninggal atau pasangan kamu. Kalau misalnya meninggal pasangan kamu, terus kamu nikah lagi, itu akan terulang lagi. Astagfirullahaladzim. Jadi ketika dia lahir teman-teman dulu, sampai dia umur 8 tahun, itu ayahnya merantau. Dan tidak tahu kondisi anaknya. Jadi pihak rumah itu tidak tahu kalau dia itu memiliki toh merah. Ini bisa disebut toh Brahma teman-teman. Makanya mungkin ketika memandikan pun tidak ngeh ada toh itu teman-teman. Mungkin ngeh tapi tidak tahu tentang mitosnya. Jadi teman-teman, kalau dia menikah, pernikahan itu akan gagal. Dan kalau misalnya dia nggak meninggal, yang meninggal pasangannya. Seperti itu teman-teman. Ketika memandikan mungkin tidak ngeh ya. Kalau ada tohnya teman-teman seperti itu. Kalaupun ngeh ya nggak tahu mitosnya teman-teman seperti itu yang tadi saya bilang. Astagfirullahaladzim. Jadi pernikahan itu hanya 3 jam saja. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu sebenarnya tahu tentang mitos itu karena ibumu sudah memberitahu, tapi kamu malu untuk memberitahu itu kepada keluarga kamu karena kamu takut tidak menikah. Tapi kan kamu sudah tahu risikonya kalau kamu menikah. Ya udah, nasi sudah jadi bubur. Tidak bisa berubah menjadi beras. Ini sudah kehendak Tuhan juga. Harusnya toh itu kamu bisa buang sejak kamu kecil. Dia menangis Mas Angga. Baik, sekarang saya kembali ke keluarga kamu. Saya akan menceritakan yang sebenarnya. Bahwa ini bukan tentang larangan sebelum nikah. Katanya kan dia melanggar pantangan sebelum nikah, nggak boleh ketemu calonnya dulu, nggak boleh pergi-pergi jauh. Nah itu dikaitkan sama itu teman-teman. Makanya pernikahannya hanya 3 jam. Setelah itu dia meninggal. Tapi ternyata bukan. Ini sebabnya adalah toh teman-teman yang ada di payudaranya di bawah sini teman sebelah kanan. Baik, kamu tidak boleh menghalangi saya lagi. Biarkan saya pergi untuk meninggalkan tempat ini.
Iya. Biarkan saya untuk pergi. Jangan halangi saya lagi. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Teman-teman, kita harus pergi ke tempat rumah dukanya teman-teman untuk menceritakannya sebenarnya.